Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari ini saya sedikit menyikapi, saya bukan orang pintar, bukan orang hebat, hanya menyikapi isu-isu yang ada di media sosial. Apalagi judulnya itu sangat menakutkan, ya, terkait dengan KUHP yang baru disahkan oleh Wakil Rakyat di Senayan. Saya mantan Wakil Rakyat, tentunya pas kebetulan di Komisi 3, apa yang menjadi permasalahan, ya, Semeton Bali, kekhawatirannya terhadap KUHP ini, apalagi terkait dengan kunjungan wisatawan ke Bali yang bawa pacar, liburan dari Australia, dari negara-negara yang terdekat. Liburannya kan sama siapa saja kita tidak tahu, yang tahu mungkin imigrasi yang paham, ya. Nah, saya punya pendapat, mari kita berpikir positif terkait dengan KUHP ini. Bila mana nanti, ya, nantinya tidak cocok, terus tidak perlu terhadap masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata, ada ruang, ada tempatnya untuk kita melakukan langkah-langkah hukum, yaitu ke MK, Judicial Review, yang bisa melalui komunitas, LSM, ormas, perorangan, atau melalui lembaga tinggi negara kita yang diwakili oleh masyarakat Bali yang duduk di Senayan. Saya berharap masyarakat tenang dulu, ya, karena ini kan bisa berlaku 3 tahun nanti. Tentunya kita bisa mentelaah 600 halaman ini, yang salah satunya adalah terkait dengan kunjungan pariwisata yang seyogianya melampirkan surat buku nikah dan lain-lainnya. Yang menurut saya kita tenang, ya, kita harus berpikir positif, karena saya yakin juga Kementerian Hukum dan HAM melakukan press release terkait dengan isian daripada dan maksud dan tujuan KUHP ini, karena ada juga dari medsos dan berita dari salah satu media online terkenal juga, judulnya KUHP baru disahkan, turis asing mulai khawatir liburan bawa pacar. Ini produk konstitusi kita, mesti harus kita hormati selaku warga negara Republik Indonesia, apapun itu bentuknya. Ini kan jangan dibesar-besarkan, ya, sebagai warga negara Indonesia kan sudah dijelaskan. Ketakutan, iya, memang kita punya anak. Bila mana ada laporan dari orang tuanya atau yang berkeberatan, baru diproses oleh APH tentunya. Nah, ini mesti harus benar-benar hati-hati, jangan sampai dia turun ke jalanan mengakibatkan keamanan, ketertiban terganggu di Pulau Bali sehingga turis takut datang ke Bali. Masalah KUHP ini, sepanjang pemerintah memberikan penjelasan, ya, khususnya Bali, saya yakin tidak ada permasalahan, gitu. Karena wakil rakyat kita sudah, ya, melakukan yang terbaik, ya. Masalah nanti bermanfaat kepada masyarakat atau tidaknya kan tergantung nanti masyarakat kita yang memang, ya, menjalani itu. Ya, kalau tidak cocok, ya kita berikan pendapat kepada wakil rakyat kita atau kita melakukan judicial review. Karena ini 600 halaman kan mesti harus dibaca pelan-pelan. Karena teman-teman, ya, khususnya di Jarak, ya, LSM Jarak, BPI KPNP ARI, mohon Pak Putu kupas terkait dengan KUHP, khususnya
600 halaman ini. Yang salah satunya adalah terkait dengan kunjungan pariwisata di Bali. Ya. Saya punya pendapat sangat simpel ya. Berpikirlah positif dulu. Ini belum apa-apa. Jangan riung dulu, jangan resah dulu. Ya, mari kita lihat. Ya. Karena saya yakin siapa yang ditempatkan di Pulau Bali menjabat sebagai Kejati, Kapolda, mereka itu saya yakin sudah asesmen dan memiliki pengetahuan keamanan Bali dalam angka, permasalahan Bali dalam angka. Karena seorang leader yang ditempatkan di Bali itu minim ya, knowledge-nya sudah di atas rata-rata. Minim lemhanas, berarti kan Plexus Burhan Kamil sudah artinya dipahami ya, wawasan Nusantaranya sudah menyeraplah ke masyarakat. Apalagi sekarang ada produk dari wakil rakyat terkait dengan KUHP ini. Ya, ini yang memang ditunggu-tunggu lama sekali sudah KUHP ini, banyak tahun dari zaman Belanda ini belum ada perubahan-perubahan, baru kali ini berhasil di tahun 2022 ya, menjadi sejarah KUHP direvisi karena banyak hukum positif kita itu berseberangan dengan hukum adat Bali, hukum yang memang zaman dulu gitu ya, tidak sesuai dengan keberadaban kita di Indonesia. Nah makanya ini perubahan ya, KUHP ini mudah-mudahan menjadi atmosfer baru bagi masyarakat Indonesia dan kita mendapatkan keadilan melalui KUHP ini. Tujuannya adalah keadilan ya, bila mana tidak puas ya silahkan, ada ruang yang memang mesti harus kita ajukan ke judicial review. Kan ada di BBC juga ada yang komentar, kebetulan turis Australia juga komentar, terus ya, banyak warganet juga komentar. Sementara ada yang setuju, ada yang tidak, tentu ya namanya peraturan ya untuk ditegakkan, yang bersalah pasti tidak setuju ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kalau salah ya salah, kalau yang benar ya mari kita dukung pemerintah untuk menegakkan kebenaran, mencari keadilan melalui undang-undang dan KUHP yang baru diketok oleh wakil rakyat kita. Saya punya pendapat sangat simpel sekali teman-teman. Tentunya ini menjadi produk yang pro dan kontra. Ya, jangan saya dibilang sok-sokan, bukan. Karena saya diminta untuk memberikan komen terhadap KUHP ini. KUHP ini 600 halaman, tentu saya butuh waktu untuk membacanya. Dan segelintir sudah teman-teman mengekspos, mereview melalui TikTok dan lain-lainnya masalah pegawai bar ya, memberikan tambahan minum yang sudah minum itu, dan ancaman hukuman 1 tahun. Mari kita pelajari, pasti akan sosialisasi ya, negara ya, pemerintah pasti akan mensosialisasikan KUHP ini ke masing-masing provinsi, daerah melalui institusinya. Kita tunggu saja turunannya dan kita juga tunggu PP-nya. Bagaimana kita sebagai warga masyarakat sipil biasa mendengarkan ya, namanya negara ya, kita mesti harus ikuti aturan negara ya. Demikian kira-kira ulasan saya pagi hari ini, karena teman-teman meminta untuk saya menjawab terkait dengan KUHP yang baru ini terkait dengan kunjungan wisata ya, kira-kira demikian. Minta maaf, saya juga bukan orang hebat, orang paham ya, ini pandangan saya. Bila mana ada tutur saya yang salah, saya akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Pulau Bali.